untuk pemerintah Kota Batam yang dipimpin Pak Rudi. Saya sebagai tim suksesnya dulu berjanji akan lebih gampang mengurus segala urusan masyarakat kalau beliau udah jadi wali kota dan Ibu Marlina jadi wakil gubernur. Itu penyampaian di seluruh masyarakat Tembesi. Seperti itu Pak nih, setelah kejadian seperti ini ada hal-hal yang diungkapkan nggak buat pemerintah supaya ini dipermudah? Karena ini kan urusan masyarakat nih, ya. Supaya rakyat juga dipermudah untuk hal ini. Seperti apa harapan langsung nih? Dan janjinya dulu saya seluruhnya akan lebih gampang karena sounding istri sama wali kota kan satu kamar, Pak gampang saja disampaikan jika ada keluhan masyarakat. Ternyata Pak sekarang belum selesai, padahal udah SP3 berjangka cuma 2 hari. Sementara kami di sini kan udah termasuk tinggal di sini lah Pak, cari makan di sini juga Pak. Jadi kami mau bertanyakan sama Pak Lurah sama Pak Wali Kota kalau bisa tolonglah kami Pak, tolonglah kami, tolong dibangun dulu lah warung kami itu baru kami dipindahkan. Kami siap kok Pak dipindahkan dari tempat kami nggak pernah menghambat pembangunan pemerintah. Kami selalu mendukung pembangunan pemerintah itu dimanapun itu berada. Tapi kami sadar juga kami kan masyarakat kecil Pak. Jadi kami harus butuh makan. Apalagi zaman sekarang kan COVID Pak. Mau kemana kami ini kau udah digusur? Mana kami ini kau udah digusur? Gitu Pak. Cuman itu aja permintaan kami. Kami mohon semua pedagang-pedagang kaki lima ini yang ada di sinilah termasuknya ya Pak ya. Tolong disampaikan Pak sama Pak Lurah, Pak Wali Kota, pokoknya Bapak petinggi lah kalau bisa sekalian. Kami tolong dilihat keadaan kami ini Pak. Kami hanya mengharap dari simpang ini aja kami makan, bukan karena untuk mencari kekayaan Bapak. Bukan, kami hanya sekedar untuk makan aja. Terkait ada pertanyaan bahwa gimana proses selanjutnya kami. Mungkin itu dimengat Bapak Ibu sekarang masih ada bulat-bulat ya. Modelnya bagaimana? Tentu kami selaku pihak ketiga mungkin perkenalkan dulu bahwa saya juga termasuk pengelola kios kaki lima yang ada di Nagoya. Kurang lebih ada sekitar 100 unit kios yang ada di Nagoya. Nah itu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ya, termasuk kios kaki juga yang di Jakarta. Pertama mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa merelokasi pedagang kaki lima di tempat yang ditentukan oleh pemerintah, tentu saya yakinnya Bapak Ibu juga kan tidak tahu hanya ditempatkan begitu saja tanpa ada semacam penataan agar supaya bagaimana lokasi itu hidup. Nah tentu juga sinkron dengan kemauan daripada Batam. Batam tidak mau lokasi ini nanti pertama mungkin jadi kumuh, tidak tertata yang baik, dijadikan tempat tinggal. Sirkulasi penataan ini kami juga mengambil contoh dari kios yang kami data sekarang di Nagoya yang sampai saat ini berdiri ya. Apa pelajaran yang kami ambil dari sana, tentu ini yang akan kami buat di penataan di lokasi yang Bapak Ibu sekarang yang mau tempati. Nah terkait hal itu semua, kita juga kan bukan sekedar hanya membangun kios seperti contoh meletakkan tenda, ya sudah begitu saja, tidak. Kios juga perlu penunjang infrastruktur di lingkungan tersebut, perlu sistem drainase, perlu juga dibuat di situ ada toiletnya, perlu dibuat itu ada tempat musolanya bagi yang muslim, tentu bagi yang non muslim ketepatan mungkin ada juga gereja di mana. Nah semua ini kan tentu kami pihak pengelola harus pikirkan, harus buatkan supaya apa?
supaya orang yang singgah di sini juga nyaman. Artinya bukan hanya membangun kios selesai, tidak. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Perlu ketahui bahwa kios ini saya sampaikan dulu modelnya bagaimana. Modelnya itu kalau Bapak Ibu ke Nagoya di Pasar Angkasa dan di Square 91, begitulah bentuknya. Tolonglah jangan mahal-mahal, kan begitu. Ini pesan daripada Pak Asisten mewakili pemerintah. Nah, mungkin dari rangkaian ini Bapak Ibu, saya sedikit kasih ilustrasi ya. Saat ini mungkin Bapak Ibu bisa cek seluruh Batam, kios penataan kami lah yang paling murah seluruh kota Batam. Kios penataan kami lah yang paling murah seluruh kota Batam. Kami merasa kecewa tadi Pak Lurah di data yang tadi, karena kalian Pak Lurah pakai data yang Satpol PP, bukan data dari kami. Kalau kita samakan data dari tim ataupun dari Satpol PP, bisa konkret. Sekarang ini begitu amburadul, kenapa Pak RT dipanggil? Nah, jadi data itu sekarang Pak Lurah itu lanjutkan terus data dari Satpol PP itu, bukan dari data dari tim. Data dari tim yang sama kami udah sampaikan sama Pak Lurah, sama Pak Camat. Sekarang data itu di mana? Kok ditanyakan sekarang dari Pak RT? Itu datanya sebelum udah berapa lama sampai? Bulan 2 kalau tidak salah, bulan 2 entah bulan 3. Bulan 2 udah sampai nih ke Pak Udah sampai Lurah. ke Lurah sama Pak Camat ini. Dan ternyata pada saat pembagian lahan data yang dipakai data Satpol PP, bukan dari tim. artinya Ada kesenjangan. Oke. Nah, nggak pas, nggak cocok. Di situ tadi kesenjangan itu yang pakai payung kok dapat kios, padahal yang pakai payung bukan di data, kios yang di Simpang Barelang di data, bukan yang jualan pakai payung. Bisa ditanya di lapangan kejelasannya. Jadi harapannya seperti apa nih? Harapannya biar diulang lagi lah di data yang sepastinya, jangan diapakan itu. Tapi data yang sebenarnya dari tim lah. Data dari tim, kalau tidak dipakai dua-dua, disatukan dari tim Sama Satpol PP. sama Satpol Tapi PP. ini masalahnya sudah dibagi. Sudah dibagi, disitulah nampak permainan orang ini jadi hilang. Sudah dibagi, disitulah nampak permainan orang ini jadi hilang. Data dari Permainan siapa nih Pak? ya permainan Satpol PP lah. Permainan Satpol PP lah. Permainan Satpol PP lah. Enggak ada data dari tim dipakai. Sedangkan tim di situ semua sama dengan asosiasi. Tapi jelas ya data dari Pak RT sudah sampai ke Sudah. Pak Lurah Ya belum? udah. Data dari tim. Data Dari tim. Iya. Data dari tim. Bukan tim terbaru, tim kios Tim Simpang kios Barelang. Simpang Barelang. Jangan salah paham. Yang punya kios. Kios Yang punya itu sudah kios. berapa lama di sana? Sekitar berapa lama sudah? Kalau ditanya namanya, aku rasa udah opung lah. Aku buktinya udah sampai punya cucu. Tsunami aku udah di situ. Masih jalan tanah kemarin itu di sana. Kalau ditanya di PAM udah berapa jerigen minyak saya tidak saya diangkat di PAM. Sekarang nggak dipakai lagi di PAM, Satpol PP udah diangkat semua minyakku sama bang. Jadi data yang diambil Satpol PP itu ada koordinasi nggak sama Pak RT? Nah, di situ tuh kesenjangan. Kalau koordinasi seperti saya bilang tadi, ditengok data kami itu, ditengok datanya ini mana yang pasti kita jalankan. Artinya nggak ada ya? Ini tak ada. Oke. Jadi harapannya ke pemerintah seperti apa nih Pak? Kalau harapan pemerintah, kalau menurut aku, dia tahu lah biar lebih pas kami yang punya kios di situ memiliki. Jangan Semua lari. dapat. Semua dapat Nah, yang di semua Simpang dapat. Barelang. Jangan ada yang nggak Kami dapat. data 171. Sekarang kios yang mau dibangun 9 tadi, Pak, 90 kan? 90 tadi yang mau dipakai data yang Berarti yang di data 170 1. ada nggak ini maksudnya yang disampaikan khusus karena sebelumnya kan ada nih perihal dari Pak Rudi mungkin Pak melihat Rudi janji. lahan ini seperti apa? Pak Rudi. Bulan 1 kemarin datang dia. Tahun yang lalu udah 2 kali Rudi bilang dialokasikan kami. Nah, makanya dibilang yang sebelah kiri itu si tsunami disuruh mundur. Kami akan direlokasi. Itu jadi si Rudi. Mungkin kalau kita tengok nanti di Facebook kawan, fotonya itu masih ada ataupun rekaman-rekaman Pak Rudi itu ada. Ini menagih janji Pak Rudi Nah, ya? kami menunggu janji Pak Rudi ataupun kami tagih sama Pak Rudi sekarang ini. Kami tagih sama Pak Rudi sekarang ini. Kami tagih sama Pak Rudi sekarang ini. Makanya kami buka tim. Biar ada melanjuti ini pertanyaan si Rudi kemarin itu yang dibilang direlokasi.
Saya atas nama Anggit Tenaga sebagai RW Tembesi, dulunya sekarang udah ganti. Dalam perjuangan pedagang ini yang di Simpang Barelang, saya yang buat tim. Setelah pernyataan wali kota, pedagang itu akan direlokasi. Pak RW dan RT kerjasama, kelurahan, kecamatan, dan deputi lahan. Pedagang ini akan direlokasi nanti agak ke dalam supaya tidak macet arah ke Barelang. Setelah ini kami tadi pertemuan dengan kasih intel yang dijembatani oleh Gogoleo Unit 2 Polres. Penyampaian beliau tadi dan pemberian ini yang di bidang ekonomi, kalau nggak salah beliau asisten 1, penyampaian beliau yang bisa memutuskan kebijakan dan keputusan yang mewakili wali kota. Katanya hasil kesepakatan kami tadi pertemuan di lantai 1 Kecamatan Sagulung, pedagang ini hanya sementara pakai tenda. Jadi pasar kaget tetap berjalan. Pedagang ini hanya sementara. Yang saya dengar hasilnya sekarang tadi akan dibangun dikelola oleh pihak ketiga. Jadi sepertinya penyampaian beliau itu udah asal ngomong. Kalau saya tanggapi, ini ada saya tulis ini, penyampaian dengan masyarakat yang terdampak pedagang PK5 Simpang Barelang dijanjikan akan dibangun dan dibangun oleh pihak ketiga dan akan dilibatkan nanti biaya untuk pembangunannya ke masyarakat. Saya kurang paham itu biaya sewa atau biaya pembangunan, saya nggak paham sampai sekarang. Dan nilainya pun sampai sekarang saya belum tahu. Jadi perlu saya sampaikan, saya sebagai yang bawa tim ini, memberikan tim ini dulu, saya sendiri yang bentuk untuk berjuang para pedagang ini. Setelah sampai ke lurah, kecamat, saya tidak ngerti apa pekerjaan mereka-mereka. Dan sering terjadi SP1, SP2, SP3 saya pun tidak dikasih tahu. Seperti negeri ini dibawa kemana, dan mohon maaf untuk pemerintah Kota Batam yang dipimpin Pak Rudi. Saya sebagai tim suksesnya dulu berjanji akan lebih gampang mengurus segala urusan masyarakat kalau beliau udah jadi wali kota dan Ibu Marlina jadi wakil gubernur. Itu penyampaian di seluruh masyarakat Tembesi. Mohon maaf Bapak pemerintah kami, Bapak Rudi, ini asli saya sampaikan, yang tidak ada direkayasa. Langsung yang mendengarkan cerita atau informasi Pak Wali Kota setelah turun sosialisasi, saya dipanggil lurah dari rumah dan camat, bekerja samalah RT RW pemerintah setempat, lurah, camat, agar masyarakat ini relokasi. Demikian, terima kasih, mohon maaf dan jika saya menyampaikan pernyataan ini, tapi sebagai manusia saya udah tua juga bisa silap. Tapi kalau tenang nanti duduk bisa saya diwawancara lagi. Terima kasih buat yang meliput. Lagi izin Pak, boleh? Ini kan tadi ada kekecewaan nih terhadap pemerintah. Siap. Berawal dari ada janji-janji supaya dipermudah sebelumnya waktu tim sesnya ya. Ya. Seperti itu kan nih, setelah kejadian seperti ini ada hal-hal yang diungkapkan nggak buat pemerintah supaya ini dipermudah? Karena ini kan urusan masyarakat nih. Ya. Supaya rakyat juga dipermudah untuk hal ini. Seperti apa harapan langsung nih? Janjinya dulu saya termasuk ada posko kami di Tembesi Tower, ada posko kami kemenangan Rudi Amsakar dan Ibu Marlina. Janjinya seluruhnya akan lebih gampang karena sounding istri sama wali kota kan satu kamar. Gampang saja disampaikan jika ada keluhan masyarakat. Ternyata Pak sekarang diambil alih oleh pemerintah, kami tidak dilibatkan dengan masyarakat, termasuk saya dulu RW-nya sampai sekarang jadi bulan-bulanan. Sementara pakai tenda, karena saya yang punya kebun itu dulu dipinjam oleh korlapnya menjadi pasar kaget. Tentu saya harus koordinasi dulu sebenarnya dengan beliau pemerintah kelurahan kecamatan. Ini tidak ada. Tadi setelah saya tekan, saya press, saya akan tidak setuju jika hanya main paksa tidak koordinasi dengan saya. Bahkan kemarin saya selalu hubungi lurah, susah, tidak ngangkat. Tadi pertemuan
kami duduk secara bersama semua. Ini Pak Daga biar kondusif, hanya sementara pakai tenda. Sekarang mau dibangun. Tentu saya kecewa dong pernyataan beliau. Kecewa dong. Dan nanti masyarakat juga dilibatkan biaya-biaya. Kecewa saya mendengarnya. Ya, saya malah mendukung tadi. Saya bisa bantu, saya cari lahan daerah jembatan 1. Kok saya diperbolehkan? Kenapa? Penggusuran di bawah saya sudah mendapatkan solusi sebagai tim. Saya bekerja dengan hati dan tulus. Kami dapat coupling di PIU. Saya buktikan itu bisa. Saya sudah bekerja ini, saya sudah tawarkan masyarakat dan sudah musyawarah, semua tidak ada masalah. Saya udah dapat coupling itu di Sungai Daun dekat kantor lurah. Saya udah berjuang dengan tim kami, sudah ada solusi. Jadi kalau masyarakat monggo, nggak monggo, ya apa daya saya juga bisa berbuat apa. Kalau menjadi pahlawan kesiangan saya tidak mau ditembesi. Tidak berani saya menolak pembangunan ini untuk kemajuan Kota Batam. Tapi kalau untuk mencari solusi, saya siap. Udah saya buktikan, sudah sampaikan masyarakat, udah berapa kali kami rapat. Dan termasuk pedagang ini ada solusi, saya buat tim juga. Saya memberkat tim dan dibarengi dengan doa, tidak ada meleset. Terima kasih.